Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Sari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang menjelaskan gagasan si penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh si pendengar atau pembacanya ini secara tepat pula. Lalu apa ciri-ciri dari kalimat efektif ini? Ciri-ciri dari kalimat efektif yang pertama adalah terdiri dari diksi yang tepat, yang kedua sesuai dengan aturan EYD, yang ketiga dia menggunakan variasi bentuk kalimat, yang keempat menggunakan kesejajaran bentuk kalimat, yang kelima melakukan penekanan ide pokok, dan yang keenam dia merujuk pada penghematan penggunaan kata-kata. Setelah ciri-ciri, ada juga syarat-syarat dari kalimat efektif ini. Yang pertama ada kesatuan. Kesatuan itu adalah keseimbangan antara gagasan atau pikiran dan keseimbangan struktur bahasa yang dipakai. Untuk ciri-ciri dari kesatuan ini, yang pertama dia terdapat subjek dan predikat yang jelas. Jadi pada awal kalimat itu tidak terdapat kata depan seperti di, ke, sebagai, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah Masjid Nurul Huda, para tokoh agama mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi. Itu salah, tidak efektif, karena di bagian depannya terdapat kata di dan kalimatnya tidak efektif. Jadi kalimat yang benar dan efektif adalah para tokoh agama mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi di Masjid Nurul Huda. Itu kalimat yang benar. Lalu ciri yang kedua adalah tidak terdapat makna ganda. Maksudnya kalimatnya tidak ambigu dan tidak memiliki lebih dari satu makna. Contoh kalimatnya, pembangunan Masjid Baitun Nur itu kami dibantu oleh warga setempat. Itu tidak efektif karena siapa yang dibantu, kami atau pembangunan masjid itu yang dibantu. Jadi yang benar adalah dalam membangun masjid itu kami dibantu oleh warga setempat. Itu untuk contoh yang benar. Yang ketiga adalah predikat kalimat tidak dipengaruhi oleh kata yang. Maksudnya itu tidak didahului oleh kata yang. Contohnya adalah bahasa Malaysia yang berasal dari bahasa Melayu. Itu untuk contoh kalimat yang salah. Yang benarnya adalah bahasa Malaysia berasal dari bahasa Melayu. Yang selanjutnya, yang kedua, itu adalah kehematan kata. Kehematan kata ini merupakan usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Jadi usaha untuk tidak menjamakan kata yang sudah jamak. Contoh kalimatnya itu, karena saya tidak diundang, saya tidak datang ke pesta. Itu kan penjamakan kata. Jadi untuk contoh kalimat yang benarnya itu adalah karena tidak diundang, saya tidak datang ke pesta. Yang ketiga adalah keparalelan. Keparalelan ini adalah kesamaan bentuk yang dipakai dalam kalimat itu. Artinya, jika kalimat pertama menggunakan kalimat verba, maka kalimat yang kedua juga menggunakan kalimat verba. Nah, jika kalimat pertama menggunakan kalimat nomina, maka kalimat kedua juga harus menggunakan kalimat nomina. Contohnya, sang motivator menjelaskan, memaparkan, dan penerapan sebuah aplikasi pada audien yang datang. Itu contoh kalimat yang salah. Kalimat yang benarnya adalah sang motivator menjelaskan, memaparkan, dan menerapkan aplikasi pada audien yang datang. Itu contoh kalimat yang benar. Dan yang keempat ada kelogisan. Kelogisan ini adalah kalimatnya sesuai dengan akal pikiran. Jadi contoh, waktu dan tempat saya persilahkan. Itu contoh yang salah. Kenapa waktu dan tempat yang dipersilahkan? Kan nggak logis. Jadi contoh yang benarnya itu adalah Bapak Presiden saya persilahkan. Yang kelima ada kepaduan atau koherensi. Koherensi ini merupakan terjadinya hubungan padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Contoh kalimat koherensi yang menyisipkan sebuah kata daripada. Ya, contohnya adalah
kami membahas daripada kehendak rakyat. Itu salah, karena nggak baku banget kan. Jadi contoh yang benarnya adalah kami membahas kehendak rakyat. Itu kalimat yang benar. Dan yang keenam, yang terakhir adalah ketetapan. Ketetapan ini merupakan kesesuaian pemakaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat. Contoh kalimatnya adalah Angga lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan berjahitan. Itu salah. Yang benarnya adalah Angga lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan menjahit. Sekian itu ada tadi syarat-syarat dari kalimat efektif. Lalu dan yang terakhir, saya akan memberikan beberapa contoh kalimat efektif lain. Yang pertama ada Nuryati ini merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Apakah sudah efektif? Itu belum efektif. Kenapa harus pakai kata merupakan? Jadi untuk contoh kalimat yang benar adalah Nuryati adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Untuk contoh yang kedua itu adalah banyak para mahasiswa Gadjah Mada yang tinggal di daerah dekat kantor polisi. Apakah sudah efektif? Ini belum efektif. Jadi untuk kalimat efektif yang benar adalah banyak mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tinggal di dekat kantor polisi. Itu contoh yang benarnya. Dan sekian pembahasan kalimat efektif dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.